Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pembimbing presentasi hari ini dan yang saya banggakan teman-temanku semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita telah diberikan kesehatan sehingga dapat hadir di presentasi hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan topik karbohidrat. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu Aidatus Isra Umairah, Gus Mujab, Kusnul Vera Triansyah, Rahayu Dwi Supriyatin, Siva Amaliana, Adiana Putri, Alwi Gian Pambudi, Alia Meidi Saputri, Amanda Akselina Putri, Ananda Rana Piranti, Andin Permadani, dan Arselia Agustin. Dan langsung saja, marilah kita buka presentasi hari ini dengan diawali dari slide pertama. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian karbohidrat. Menurut KBBI, karbohidrat adalah senyawa organik karbon, hidrogen, dan oksigen. Terdiri atas satu atau lebih molekul gula sederhana yang merupakan bahan makanan penting dan sumber tenaga. Banyak terdapat dalam tumbuhan dan hewan. Karbohidrat berfungsi sebagai penghasil energi utama, di mana pada setiap gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori. Semua karbohidrat terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Molekul dasar karbohidrat disebut dengan monosakarida. Dua monosakarida dapat saling terkait membentuk disakarida. Sedangkan 3 monosakarida yang terkait disebut trisakarida. Karbohidrat merupakan makronutrien dan menjadi sumber energi utama bagi tubuh. Kira-kira 80% kalori yang didapat berasal dari karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa pertama yang digunakan tubuh sebagai sumber energi. Diikuti oleh lemak, kemudian terakhir protein. Karbohidrat diubah menjadi glukosa membantu fungsi sel otak, saraf, dan sel darah merah. Karbohidrat juga berguna untuk mencegah timbulnya ketosis, pemecahan tubuh protein yang berlebihan, kehilangan mineral, dan berguna untuk membantu metabolisme lemak dan protein. Dalam tubuh manusia, karbohidrat dapat dibentuk dari beberapa asam amino dan sebagian lemak. Tetapi, sebagian besar karbohidrat diperoleh dari bahan makanan yang dimakan sehari-hari, terutama bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Tanaman karbohidrat dibentuk dari reaksi karbon dioksida dan air, dengan bantuan sinar matahari melalui proses fotosintesis dalam sel tanaman yang berklorofil. Karbohidrat juga mempunyai peranan penting dalam menentukan karakteristik bahan makanan, misalnya rasa, warna, tekstur, dan lain-lain. Karbohidrat dihasilkan oleh serelia atau padi-padian seperti gandum, beras, ketan, dan sebagainya. Karbohidrat juga dihasilkan dari biji-bijian, kentang, jagung, ubi, gula tebu, dan sebagainya. Baik, selanjutnya poin kedua, yaitu status kecukupan gizi karbohidrat. Karbohidrat dibutuhkan oleh tubuh untuk memenuhi kebutuhan akan energi dan juga untuk memenuhi kebutuhan fisiologis lainnya, agar sel-sel tubuh dapat bekerja secara normal. Seperti pada otak, di mana glukosa adalah sebagai sumber energi utama. Berdasarkan angka kecukupan gizi atau AKG, remaja putri usia 13-15 tahun membutuhkan energi sebesar 2125 kcal, protein 69 gram, lemak 71 gram, dan karbohidrat 292. Sementara itu, remaja putri usia 16-18 tahun membutuhkan energi sebesar 2125 kcal, protein 59 gram, lemak 71 gram, dan karbohidrat 292 gram. Kecukupan gizi yang dianjurkan untuk orang dewasa perharinya yaitu energi perempuan umur 20-45 tahun memerlukan sekitar 2200 kcal, sedangkan untuk protein perempuan umur 20-45 tahun adalah sebanyak 60 gram.
Energi diperoleh dari karbohidrat, lemak, dan protein yang berada di makanan. Kandungan karbohidrat, lemak, dan protein suatu bahan makanan menentukan nilai energinya. Jadi berikut ini adalah tabel angka kecukupan gizi yang dianjurkan berdasarkan pengelompokan umur. Mulai dari bayi atau anak, usia 0-5 bulan dengan berat badan 6 kg dan tinggi badan 60 cm. Standar energi yang dianjurkan adalah 550 kilokalori dan 59 gram karbohidrat. Selanjutnya, usia 6-11 bulan dengan berat badan 9 kg dan tinggi badan 72 cm. Standar energi yang dianjurkan adalah 800 kilokalori dan 105 gram karbohidrat. Selanjutnya, usia 1-3 tahun dengan berat badan 13 kg dan tinggi badan 92 cm. Standar energi yang dianjurkan adalah 1350 kilokalori dan 215 gram karbohidrat. Selanjutnya, usia 4-6 tahun dengan berat badan 19 kg dan tinggi badan 113 cm. Standar energi yang dianjurkan adalah 1400 kilokalori dan 220 gram karbohidrat. Selanjutnya, usia 7-9 tahun dengan berat badan 27 kg dan tinggi badan 130 cm. Standar energi yang dianjurkan adalah 1650 kilokalori dan 250 gram karbohidrat. Selanjutnya, untuk laki-laki usia 10-12 tahun dengan berat badan 36 kg dan tinggi badan 145 cm. Standar energi yang dianjurkan adalah 2000 kilokalori dan 300 gram karbohidrat. Selanjutnya, untuk usia 13-15 tahun dengan berat badan 50 kg dan tinggi badan 163 cm, standar energi yang dianjurkan adalah 2400 kilokalori dan 350 gram karbohidrat. Selanjutnya, usia 16-18 tahun, berat badan 60 kg dan tinggi badan 168 cm. Standar yang dianjurkan adalah 2650 kilokalori dan 400 gram karbohidrat. Selanjutnya, usia 19-29 tahun dengan berat badan 60 kg dan tinggi badan 168 cm. Standar energi yang dianjurkan adalah 2650 kilokalori dan 430 gram karbohidrat. Selanjutnya, usia 30-49 tahun dengan berat badan 60 kg dan tinggi badan 166 cm. Energi yang dianjurkan adalah 2550 kilokalori dan 415 gram karbohidrat. Selanjutnya, usia 50-64 tahun dengan berat badan 60 kg dan tinggi badan 166 cm. Energi yang dianjurkan adalah 2150 kilokalori dan 340 gram karbohidrat. Selanjutnya, usia 65-80 tahun dengan berat badan 58 kg dan tinggi badan 164 cm. Energi yang dianjurkan adalah 1800 kilokalori dan 275 gram karbohidrat. Selanjutnya, untuk 80 tahun ke atas dengan berat badan 58 kg dan tinggi badan 164 cm, energi yang dianjurkan adalah 1600 kilokalori dan 236 gram karbohidrat. Selanjutnya, pada perempuan usia 10-12 tahun dengan berat badan 38 kg dan tinggi badan 147 cm, energi yang dianjurkan adalah
1.900 kilokalori, dan 280 gram karbohidrat. Selanjutnya, usia 13-15 tahun dengan berat badan 45 kg dan tinggi badan 156 cm. Energi yang dianjurkan adalah 2050 kilokalori dan 300 gram karbohidrat. Selanjutnya, untuk usia 16-18 tahun dengan berat badan 52 kg dan tinggi badan 159 cm, energi yang dianjurkan adalah 2100 kilokalori dan 300 gram karbohidrat. Selanjutnya, usia 19-29 tahun dengan berat badan 55 kg dan tinggi badan 159 cm, energi yang dianjurkan adalah 2250 dan 360 gram karbohidrat. Selanjutnya, untuk usia 30-49 tahun dengan berat badan 59 kg dan tinggi badan 158 cm, energi yang dianjurkan adalah 2150 kilokalori dan 340 gram karbohidrat. Selanjutnya, usia 50-64 tahun, berat badan 59 kg dan 158 cm, energi yang dianjurkan adalah 1800 kilokalori dan 280 gram karbohidrat. Selanjutnya, usia 60-80 tahun dengan berat badan 59 kg dan 157 cm, energi yang dianjurkan adalah 1550 kilokalori dan 230 gram karbohidrat. Selanjutnya, usia 80 tahun ke atas dengan berat badan 53 kg dan 157 cm, energi yang dianjurkan adalah 1400 kilokalori dan 200 gram karbohidrat. Jadi yang selanjutnya adalah pada ibu hamil dengan usia kehamilan trimester 1, energi yang dianjurkan adalah di atas 180 kilokalori dan karbohidrat di atas 25 gram. Selanjutnya, pada usia kehamilan trimester 2, energi yang dianjurkan adalah di atas 300 kilokalori dan karbohidrat yang dianjurkan adalah di atas 40 gram. Selanjutnya, pada usia trimester 3, energi yang dianjurkan adalah di atas 300 kilokalori dan di atas 40 gram karbohidrat. Selanjutnya, pada ibu menyusui, pada usia 6 bulan pertama, energi yang dianjurkan adalah di atas 330 kilokalori dan karbohidrat yang dianjurkan adalah di atas 45 gram. Selanjutnya, pada ibu menyusui 6 bulan kedua, energi yang dianjurkan adalah di atas 400 kilokalori dan di atas 55 gram karbohidrat. Jenis makanan dan metabolisme karbohidrat di dalam tubuh. Jenis makanan sumber karbohidrat adalah padi-padian atau serealia, umbi-umbian, kacang-kacang kering, dan gula. Hasil olahan bahan ini adalah bihun, mie, roti, tepung-tepungan, selai, sirup, dan lain-lain. Sumber karbohidrat yang banyak dimakan seperti makanan pokok di Indonesia adalah beras, jagung, ubi, singkong, talas, dan sagu. Metabolisme karbohidrat atau pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut. Bolus makanan yang berasal dari makanan yang dikunyah akan bercampur dengan ludah yang mengandung enzim amilase. Apa sih bolus itu? Bolus itu sebuah massa makanan yang siap ditelan atau dilewatkan di sepanjang usus. Enzim amilase itu diproduksi di 3 tempat, yaitu kelenjar liur,
pankreas, dan usus halus. Enzim amilase ini menghidrolisis pati atau amilun menjadi bentuk karbohidrat lebih sederhana, yaitu dextrin. Enzim amilase ludah bekerja paling baik pada pH ludah yang bersifat netral. Bolus kemudian ditelan ke dalam lambung. Amilase yang ikut masuk ke lambung dicerna oleh asam klorida dan enzim pencerna protein yang terdapat di lambung, sehingga pencernaan karbohidrat di lambung terhenti. Makanan yang hanya terdiri dari karbohidrat saja akan ditinggal di dalam lambung sementara atau kurang lebih 2 jam dan segera diteruskan ke usus halus. Pada usus halus, enzim amilase yang dikeluarkan oleh pankreas mencerna amilun menjadi dextrin dan maltosa. Penyelesaian pencernaan karbohidrat dilakukan oleh enzim-enzim di sakaridase yang dikeluarkan oleh sel-sel mukosa usus halus. Hidrosilis disakarida oleh enzim-enzim ini terjadi di mikrofili, dan monosakarida yang dihasilkan oleh maltase pemecah maltosa menjadi 2 mol glukosa. Sukrase pemecah sakarosa menjadi 1 mol glukosa dan 1 mol fruktosa. Laktase pemecah laktosa menjadi 1 mol glukosa dan 1 mol galaktosa. Glukosa, fruktosa, dan galaktosa kemudian diserap oleh dinding usus, masuk ke cairan limpa, kemudian ke pembuluh darah kapiler, dan dialirkan melalui vena portae ke hati. Dalam waktu 1-4 jam setelah selesai makan, pati non-karbohidrat atau serat makanan ini seperti selulosa, galaktan, dan pentosan, sebagian pati yang tidak dicerna masuk ke usus besar. Di usus besar, karbohidrat ini dipecah sebagian oleh mikroba yang terdapat di usus melalui proses fermentasi dan menghasilkan energi untuk keperluan mikroba tersebut dan bahan sisa seperti air dan karbon dioksida. Fermentasi yang meningkat di usus besar menghasilkan banyak gas karbon dioksida yang kemudian dikeluarkan sebagai flatus biasa disebut dengan kentut. Sisa karbohidrat yang masih ada dibuang menjadi tinja atau feses. Poin 4, yaitu gangguan dalam tubuh yang disebabkan oleh kekurangan karbohidrat. Yang pertama, lelah dan sulit konsentrasi. Yang kedua, kelelahan, lemas, pusing, sakit kepala, rasa lapar, dan kebingungan. Yang ketiga, ketosis. 4. Berat badan justru bertambah. 5. Penurunan berat badan yang tidak sehat. 6. Sistem imun tidak bekerja secara semestinya. 7. Konstipasi. 8. Dehidrasi. 9. Kekurangan karbohidrat pada anak dapat menyebabkan kekurangan gizi.